Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembahasan buku Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki pembahasan penting dari bab 3, yaitu Pendidikan Islam Pasca Reformasi. Era reformasi bukan hanya membawa perubahan dalam bidang politik dan ekonomi, tapi juga berdampak besar terhadap arah dan dinamika pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu wujud nyatanya adalah kebangkitan pesantren dan semakin berkembangnya lembaga pendidikan Islam non-formal. Lantas, bagaimana pesantren mampu bertransformasi menjadi pusat pendidikan dan pemberdayaan umat? Dan apa peran strategis lembaga-lembaga seperti Majelis Taklim, TPA, dan pengajian komunitas dalam membangun karakter Keislaman di tengah masyarakat? Yuk kita bahas bersama bagaimana pesantren dan lembaga pendidikan non-formal berkembang pesat dan berperan besar dalam membentuk karakter bangsa pasca reformasi. Sejak kemerdekaan, pendidikan Islam menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Namun, masa Orde Baru membatasi peran lembaga-lembaga keislaman, termasuk pesantren. Baru setelah reformasi 1998, terjadi perubahan besar. Demokratisasi dan desentralisasi memberi ruang yang luas bagi lembaga pendidikan Islam untuk tumbuh, berinovasi, dan menjawab kebutuhan masyarakat dengan cara yang lebih merdeka dan kreatif. Nah, kali ini saya akan membahas 3 poin penting, yaitu yang pertama perkembangan pesantren pasca reformasi, yang kedua lembaga pendidikan Islam non-formal pasca reformasi, dan yang ketiga peran strategis lembaga non-formal dalam penguatan karakter bangsa. Masuk ke pembahasan poin pertama, yaitu perkembangan pesantren pasca reformasi. Pasca reformasi, pesantren mengalami transformasi menyeluruh, tidak lagi hanya lembaga tradisional. Kini, pesantren tampil sebagai institusi pendidikan yang dinamis dan modern. Pertama, dari segi kurikulum, pesantren mulai menggabungkan pelajaran klasik seperti kitab kuning dengan kurikulum nasional. Pesantren seperti Gontor, Darun Najah, dan Al-Azhar di Medan kini memberikan pendidikan yang mencakup sains dan teknologi. Santri bahkan bisa mendapatkan ijazah formal setelah SMP atau SMA. Kedua, manajemen pesantren mengalami modernisasi. Banyak pesantren membentuk yayasan dengan struktur yang profesional, ada direktur pendidikan, manajer keuangan, hingga tim humas. Mereka juga membangun kemandirian ekonomi lewat koperasi santri, pertanian, toko kitab, hingga lembaga keuangan mikro syariah atau BMT. Contohnya, pesantren Sidogiri yang sukses membangun jaringan BMT untuk menopang ekonomi pesantren. Ketiga, pesantren kini terlibat aktif dengan isu sosial dan politik. Para kiai tidak hanya mengajar, tetapi juga terjun dalam advokasi masyarakat, demokrasi, dan hak asasi manusia. Mereka terlibat dengan organisasi seperti Robitoh Ma'ahid Islamiyah atau RMI-NU dan Forum Pesantren Muhammadiyah, bahkan masuk ke parlemen atau lembaga negara. Keempat, dari sisi teknologi, pesantren sudah memanfaatkan digitalisasi. Pandemi mempercepat penggunaan platform digital untuk pembelajaran daring. Banyak pesantren memiliki website resmi, aplikasi manajemen santri, bahkan kelas online seperti Kitab Kuning. Kelima, peran pesantren dalam deradikalisasi sangat penting. Dengan pendekatan keagamaan yang moderat, pesantren kini mencegah penyebaran ideologis ekstrim dan menjadi mitra strategis pemerintah seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dalam menyebarkan Islam wasatiyah. Yang keenam, secara global, pesantren mendapat pengakuan. Contohnya pesantren Gontor dan Tebu Ireng menjadi pusat kerjasama internasional dan dialog antar agama. Ini membuktikan bahwa pesantren Indonesia adalah model pendidikan Islam yang kontekstual, inklusif, dan berwawasan global.
Lanjut ke pembahasan poin kedua, yaitu lembaga pendidikan Islam non-formal pasca reformasi. Tak kalah penting, lembaga pendidikan Islam non-formal juga tumbuh pesat. Mereka melayani pendidikan keagamaan yang fleksibel, murah, dan berbasis masyarakat. Lembaga pendidikan Islam non-formal mencakup berbagai bentuk. Yang pertama, madrasah diniyah. Lembaga ini memberikan pelajaran keislaman seperti pendidikan fikih, akidah, dan sejarah Islam. Biasanya madrasah diniyah berlangsung di sore hari setelah siswa mengikuti sekolah formal. Pasca reformasi, lembaga ini diakui secara formal melalui kebijakan MDF atau Madrasah Diniyah Formal dan dukungan dari pemerintah daerah. Yang kedua, TPA atau TPQ. Lembaga ini menjadi tempat untuk anak-anak belajar Al-Quran sejak dini. Banyak yang mengadopsi metode modern seperti Iqra, Tilawati, Ummi, bahkan menggunakan aplikasi digital. Yang ketiga, Majelis Taklim. Lembaga ini berkembang menjadi pusat pendidikan masyarakat, terutama perempuan. Mereka tak hanya belajar agama, tetapi juga parenting, kesehatan, ekonomi, hingga menggunakan media daring seperti Zoom dan podcast Islami. Yang keempat, Rumah Tahfidz. Lembaga ini juga menjadi fenomena tersendiri. Gerakan menghafal Al-Quran ini menyebar luas di kota dan di desa. Banyak ormas seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan yayasan seperti Darul Quran mendukung perkembangan rumah tahfidz yang murah, spiritual, dan sangat diminati masyarakat. Lanjut ke pembahasan terakhir, poin ketiga, yaitu peran strategis lembaga non-formal dalam pembentukan karakter bangsa. Lembaga pendidikan non-formal punya keunggulan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat akar rumput. Mereka lebih responsif, kontekstual, dan emosional. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, adab, akhlak, empati, cinta tanah air, dan semangat gotong royong diajarkan dalam suasana kekeluargaan. Tak hanya itu, mereka juga adaptif terhadap isu-isu kontemporer. Banyak majelis dan komunitas remaja yang memasukkan materi tentang literasi digital, anti-hoax, anti-korupsi, hingga pentingnya toleransi. Gerakan seperti Santri Bela Negara memperkuat semangat nasionalisme di kalangan generasi muda Muslim. Di daerah terpencil, lembaga non-formal menjadi satu-satunya tempat belajar agama. Mereka menjangkau masyarakat yang tidak tersentuh oleh sistem pendidikan formal. Bahkan, banyak lembaga yang juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan seperti menjahit, bercocok tanam, atau membuat produk UMKM. Dari pembahasan ketiga poin tadi, dapat disimpulkan bahwa pesantren dan lembaga pendidikan Islam non-formal telah membuktikan peran pentingnya dalam pembangunan bangsa. Mereka bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga benteng moral, penjaga nilai-nilai keislaman, dan penggerak perubahan sosial. Di tengah arus globalisasi dan tantangan zaman, mereka hadir dengan solusi pendidikan yang membumi, inklusif, dan membentuk karakter yang kuat. Maka sudah saatnya kita semua mendukung keberadaan dan pengembangan mereka sebagai bagian dari strategi nasional membangun generasi Indonesia yang cerdas, berakhlak, dan cinta tanah air. Alhamdulillah, pembahasan tentang perkembangan pesantren dan lembaga pendidikan Islam non-formal di Indonesia pasca reformasi telah selesai. Semoga pembahasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.